Maka Allah kirimkan sakit, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan. Sakit itu seperti hujan yang membersihkan debu di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivasiku, ruang tenang untuk hati yang menua. Tempat berbagi nasihat lembut, doa, dan motivasi agar usia senja dijalani dengan syukur, sabar, dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak. Tidak perlu terburu-buru. Hari ini kita tidak sedang mengejar apapun. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan tenang. Jika tubuh terasa nyeri, jika dada terasa berat, jika sakit sedang bertamu di badan, tidak apa-apa. Ucapkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering membuat hati bertanya. Sesuatu yang sering membuat air mata jatuh diam-diam, sesuatu yang sering membuat lansia berkata pelan, "Kenapa sakit terus ya Allah?" Mari kita renungkan bersama makna sakit sebagai penggugur dosa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sakit di usia muda mungkin masih bisa dilawan dengan tenaga. Namun, sakit di usia senja terasa berbeda. Bangun tidur terasa berat, berdiri terasa goyah, tidur tidak lagi nyenyak. Rasa nyeri datang dan pergi tanpa permisi. Dan di tengah semua itu, hati sering bertanya, apakah Allah masih sayang padaku? Bapak, Ibu, jika pertanyaan itu pernah terlintas, dengarkan baik-baik. Justru karena Allah sayang, sakit itu datang. Dalam iman Islam, tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia. Tidak ada satupun rasa sakit yang kebetulan. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan tertusuk duri, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya karenanya. Perhatikan Bapak dan Ibu, bahkan tertusuk duri pun bernilai, apalagi sakit yang berhari-hari, apalagi nyeri yang bertahun-tahun, apalagi kelemahan yang terus menemani usia senja. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya menahan sakit tanpa balasan. Bapak dan Ibu, kadang kita salah memahami cinta Allah. Kita mengira, jika sehat berarti Allah sayang, jika sakit berarti Allah menjauh. Padahal seringkali sebaliknya. Sakit adalah cara Allah menghentikan kita dari kelalaian, mengingatkan bahwa tubuh ini bukan milik kita, mengajak hati untuk kembali bersandar. Sakit membuat kita lebih sering menyebut nama Allah, lebih sering berdoa, lebih jujur tentang kelemahan diri. Dan Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan jujur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jujur dengan diri sendiri. Dalam hidup panjang yang telah kita lalui, ada kata yang menyakiti, ada janji yang tidak ditepati, ada sholat yang lalai, ada waktu yang terbuang. Tidak semua dosa kita ingat. Tidak semua kesalahan sempat kita taubati satu persatu. Maka Allah kirimkan sakit, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan. Sakit itu seperti hujan yang membersihkan debu di jalanan. Terasa tidak nyaman, tetapi membuat bersih. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya bukan karena Allah kejam, justru karena Allah Maha Bijaksana. Di usia muda, kita masih sibuk mengejar dunia. Di usia senja, Allah ingin kita fokus menyiapkan akhirat. Dan salah satu cara Allah melembutkan hati adalah melalui sakit. Sakit memperlambat langkah, menundukkan kesombongan, membuat kita lebih banyak diam dan berzikir. Bukankah itu semua bekal terbaik menjelang pulang? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan besar antara sakit dan cara menyikapi sakit. Sakit itu ujian, namun sabar saat sakit adalah kemuliaan. Setiap kali Bapak dan Ibu menahan keluh berlebihan, setiap kali memilih beristighfar daripada mengeluh, setiap kali berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ridho," saat itulah derajat diangkat.
Bukan semua orang mampu sabar dalam sakit, dan Allah hanya memberikan ujian ini kepada hamba yang Dia anggap mampu. Bapak, Ibu, menangis saat sakit bukan tanda iman lemah, itu tanda hati masih hidup. Air mata karena lemah, air mata karena rindu sembuh, air mata karena merasa kecil di hadapan Allah, semuanya didengar oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebut, mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh api neraka. Maka jangan tahan air mata, biarkan ia menjadi doa yang tidak bersuara. Saat sehat kita sering merasa mampu, saat sakit kita sadar kita tidak punya apa-apa, tidak bisa memilih waktu tidur, tidak bisa memaksa badan kuat, tidak bisa menjamin esok hari lebih baik. Dan disitulah tauhid menjadi nyata, bukan sekadar di lisan, tetapi terasa di dada. Sakit mengajarkan makna, hanya Allah tempat bergantung. Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, tahukah kita, ketika seorang mukmin sakit, lalu ia tidak mampu beramal seperti biasa, Allah tetap menulis pahala seperti saat ia sehat. Tidur menjadi ibadah, diam menjadi zikir, menahan nyeri menjadi pahala. Asalkan hati tetap terhubung dengan Allah. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa tidak berguna karena sakit. Di mata manusia, mungkin iya. Tapi di mata Allah, bisa jadi Bapak dan Ibu sedang berada di puncak nilai sebagai hamba. Allah tidak menilai dari produktivitas dunia, tetapi dari ketulusan menerima takdirnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika hari ini badan terasa lemah, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang membersihkan Bapak dan Ibu sebelum dipanggil pulang. Mari tutup dengan doa dalam hati. Ya Allah, jika sakit ini penggugur dosaku, aku ridho. Jika sakit ini pengangkat derajatku, aku syukur. Dan jika sakit ini jalan kepadamu, temui aku dalam keadaan Engkau ridho. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menemani motivasi Q hari ini. Semoga setiap kata menjadi penenang hati dan setiap detik menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan di usia senja yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.